Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Umratul Hasanah, semester 3 Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Syarifuddin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi video yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Abdullah bin Hafiz, yang berjudul Bisnis Online di Era Revolusi Industri 4.0. Nah, pada kesempatan kali ini, kenapa kita harus membahas bisnis online di era revolusi industri 4.0? Karena perbedaan zaman sekarang dan 10 tahun yang lalu itu sangat berbeda. Karena pada 10 tahun yang lalu itu manusia masih bekerja dengan kemampuannya, dan sekarang tentang 4.0 saat ini, kegiatan manusia itu diganti dengan mesin-mesin atau robot-robot pada zaman saat ini. Nah, di sini ada tahapan-tahapan revolusi industri, yaitu pada zaman 1.0, yaitu pada tahun 1750 sampai 1830, yaitu tentang penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan lain-lain. Nah, pada waktu itu kapal uap yang paling terbesar itu adalah kapal Titanic, dan itu satu-satunya penemuan kapal pada zaman itu. Nah, pada era 2.0 pada tahun 1870 sampai 1900 itu menemukan penemuan listrik yang meningkatkan produksi barang. Nah, sedangkan pada 3.0 pada tahun 1960 sampai tahun 2013 itu menemukan inovasi teknologi informasi yang personal, atau menemukan komputer pada waktu itu, terciptanya komputer. Nah, pada masa 4.0 saat ini, pada tanggal 2013 sampai sekarang, itu kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi. Maksudnya di sini pada zaman ini menemukan sesuatu yang lebih maju, lebih berkembang. Nah, beralih ke pengertian revolusi industri 4.0, yaitu adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem siberfisik, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Nah, itu pengertian dari revolusi industri 4.0. Nah, dampak dunia digital dan revolusi industri 4.0 itu ada ancaman dan juga ada peluangnya. Nah, ancamannya yaitu secara global era digitalisasi akan menghilang sekitar 1, miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis. Nah, contoh sederhananya itu seperti di pabrik-pabrik. Nah, sekarang tenaga manusia itu sudah tidak digunakan lagi, melainkan tenaga mesin-mesin yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua yaitu diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% di sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Nah,
di era seperti ini, apalagi di eh, pada masa COVID-19 ini kan banyak siswa-siswa atau mahasiswa belajarnya itu menggunakan sosial media atau menggunakan WhatsApp seperti Zoom atau Google Meeting dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, peluangnya di era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan tenaga kerja hingga 21 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Nah, ini baru akan dibuka apa tenaga manusia ini akan digunakan kembali pada tahun 2025. Nah, yang kedua terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri elektronik. Nah, itu peluang dari dampak dunia digital dan revolusi industri 4.0. Nah, perlu kita ketahui pertanyaannya yaitu apa sih bisnis online itu? Nah, bisnis online adalah menjual atau promosi yang dilakukan dengan cara online atau menggunakan internet dengan saling komunikasi. Nah, apalagi di masa pandemi saat ini kita sangat membutuhkan apa, media sosial untuk kita melakukan transaksi seperti itu. Karena tidak mungkin semua orang itu akan keluar rumah seperti itu, karena di era pandemi saat ini. Nah, yang selanjutnya itu keistimewaan bisnis online. Nah, yang pertama yaitu tidak terikat tempat dan waktu. Nah, di sini kita tidak perlu pusing-pusing untuk mencari tempat atau waktu. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan bisnis online, kita kan bingung mau cari tempat gimana, tempat yang strategis itu di mana, seperti itu. Nah, yang ketiga, pangsa pasar yang luas. Nah, yang ketiga yaitu media promosi yang efektif. Kita menggunakan media sosial, kita harus pandai-pandai menggunakan media sosial agar kita bisa melakukan bisnis online kita yaitu dengan sempurna. Nah, yang keempat yaitu modal dan biaya yang relatif kecil. Biayanya itu tidak besar, kita hanya bermodal internet saja. Nah, sedangkan kalau kita di luar, kita akan membutuhkan tempat yang harus strategis seperti itu. Nah, yang terakhir itu menjadi pemilik perusahaan sendiri. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.